Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Asud. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Lubanggai. Saya mengambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya pada jurusan Pendidikan Biologi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Fahri Haruna, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tahap pembentukan ATP pada karbohidrat. Silahkan simak video berikut ini. Katabolisme aerob adalah pemecahan molekul organik kompleks seperti glukosa menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi atau ATP, karbon dioksida, dan air. Proses ini terjadi dalam mitokondria dan melibatkan 4 tahapan utama, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transfer elektron atau rantai transport elektron. Pada video kali ini kita akan membahas tentang glikolisis yang merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi aerob. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting yang kalau dalam bahasa Indonesia yang artinya pemecahan glukosa. Glikolisis terjadinya di sitosol. Pada tahap glikolisis ini ada glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain sehingga menghasilkan 2 molekul privat, 2 NADH dan 2 ATP. Bagaimana prosesnya? Ada 10 tahapan proses yang terjadi dalam glikolisis. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan menstral per gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang digunakan adalah fosfofruktokinase. Nah, enzim fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dan ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, tahap yang keempat, enzim aldolase memecah molekul fruktosa menjadi 1,6 bifosfat menjadi 2 buah yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida 3 bifosfat atau G3P. Pada tahap kelima, yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahap 1 sampai 5 inilah dikenal sebagai energi investment fase, karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya pada tahap ke-6, G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini enzim yang berperan yaitu trio C-fosfat dehidroksenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu yang pertama G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+ sehingga membentuk 2 NADH, dan yang kedua
Dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2-fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, pada tahap ketujuh, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP, sehingga menghasilkan 2 buah ATP enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserat kinase. Tahap ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Tahap yang ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PAPEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 pirufat dengan enzim pirufat kinase yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan, dari tahap 6 sampai 10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini PIO fase menghasilkan. Berdasarkan keseluruhan tahapan glikolisis tersebut, maka disimpulkan secara umum glikolisis terjadi ke dalam 2 fase. 2 fase yaitu fase memakai energi atau Fine energi investment fase dan fase menghasilkan energi atau harvest payoff fase. Baik, lanjut yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahapan perantara dalam respirasi sel aerobik di mana asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA, melepaskan satu molekul karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan satu molekul NADH, serta terjadi di dalam mitokondria sel eukariotik. Proses ini merupakan jembatan antara glikolisis dan siklus Krebs, penting untuk menghasilkan bahan bakar atau asetil-CoA untuk siklus tersebut dan NADH yang kemudian menghasilkan ATP dalam rantai transfer elektron. Baik, kita lanjut pada tahapannya yaitu molekul pirufat atau asam pirufat yang dihasilkan glikolisis memiliki karbon 3. Nah, pirufat akan kehilangan satu karbonnya sehingga membentuk 2 karbon yang dinamakan senyawa asetil. Karbon yang hilang itu akan membentuk karbon dioksida dan akan meninggalkan sel sebagai output dari proses dekarboksilasi oksidatif ini. Nah, ketika terbentuk CoA2, ini ada ikatan yang diputus antara karbon nomor 2 dan karbon nomor 3. Ketika ada pemutusan ikatan berarti ada elektron berenergi tinggi yang dilepaskan juga. Nah, selanjutnya kita harus menangkap elektron yang berenergi tinggi ini karena sangat berharga untuk menghasilkan ATP. Elektron ini akan ditangkap oleh NAD sehingga membentuk NADH. Nantinya NADH ini yang akan membentuk ATP. Pada tahap transfer elektron, nah sekarang kita memiliki asetil. Asetil ini merupakan gula yang kita butuhkan untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Tapi ternyata asetil tidak langsung menuju mitokondria, karena mitokondria merupakan organel yang terdiri dari membran luar dalam, sehingga asetil membutuhkan tanda pengenal untuk masuk ke mitokondria. Tanda pengenalnya yaitu koenzim A atau CoA. Selanjutnya, CoA terikat pada molekul asetil ini sehingga membentuk asetil-CoA. Nah, CoA ini yang akan diterima oleh mitokondria, kemudian asetil-CoA akan melewati 2 membran mitokondria tanpa adanya penolakan dan akan sampai ke dalam mitokondria atau disebut dengan matriks. Maka hasil dari dekarboksilasi oksidatif ini yaitu NADH sebanyak 2 buah, karbon dioksida sebanyak 2 buah, dan asetil-CoA sebanyak 2 buah. Baik, kita lanjut yang ketiga yaitu pada tahapan siklus Krebs. Siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam sitrat atau siklus
asam trikarboksilat adalah satu rangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam mitokondria sel eukariotik. Siklus ini merupakan bagian penting dari metabolisme seluler, terlibat dalam oksidasi penuh asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis menjadi karbon dioksida dan energi yang bentuk ATP. Selanjutnya, kita lanjut pada tahapan-tahapan siklus Krebs. Yang pertama, tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dan dibantu oleh enzim sitrat sintase. Lanjut yang kedua yaitu sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Selanjutnya, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu oleh NADH. Setelah itu, terjadi proses pengubah alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan enzim oksidasi. Selanjutnya, pada tahap kelima, suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat, tidak hanya dibantu oleh enzim. Tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Pada tahap keenam, pada tahapan ini, suksinit akan dioksida menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Selanjutnya adalah terjadi proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C, sehingga menghasilkan produk berupa malat. Pada tahap ke-8, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat selanjutnya akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Untuk mencukupi kebutuhan energi, maka siklus Krebs harus berlangsung selama 2 kali. Hal ini karena reaksi oksidasi pada molekul glukosa. Untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil-CoA saja. Kesimpulannya adalah dalam satu kali siklus atau satu senyawa asetil-CoA akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH, dan 1 ATP. Pada dikarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, berarti terjadi 2 kali siklus sehingga hasil akhir siklus Krebs adalah N6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Selanjutnya kita lanjut pada tahap yang keempat yaitu ada transfer elektron. Transfer elektron adalah serangkaian reaksi redoks atau reduksi oksidasi yang terjadi pada membran dalam mitokondria atau pada respirasi aerob atau membran tilakoid atau pada fotosintesis, di mana elektron berpindah dari pembawa seperti NADH dan FADH2 ke kompleks protein. Perpindahan ini melepaskan energi yang digunakan untuk memompa proton atau ion H+ dan menciptakan gradien elektrokimia yang kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan ATP atau energi melalui enzim ATP sintase dengan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir pada sistem respirasi. Selanjutnya kita lanjut pada tahapan transfer elektron.
Tahapan transfer elektron melibatkan aliran elektron dari NADH dan FADH2 melalui serangkaian kompleks protein di membran dalam mitokondria, memompa proton H+ ke ruang antar membran untuk menciptakan gradien yang kemudian digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP dengan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir yang membentuk air. Berikut kita lanjut pada mekanisme transfer elektron. Yang pertama ada pelepasan elektron NADH dan FADH2 dari tahap sebelumnya melepaskan elektronnya ke rangkaian transfer elektron yang berlokasi di membran dalam mitokondria. Selanjutnya, aliran melalui kompleks protein. Elektron tersebut berpindah melalui serangkaian kompleks protein, yaitu kompleks 1, 2, 3, dan 4, dan pembawa elektron atau ubiquinone dan sitokrom C. Lanjut pada tahap yang ketiga, ada pemompaan proton H+. Setiap kali elektron melewati kompleks 1, 2, dan 3, energi dilepaskan untuk memompa ion hidrogen atau proton dari matriks mitokondria ke ruang antarmembran. Selanjutnya ada pembentukan gradien proton. Pemompaan ini menciptakan gradien konsentrasi proton yang berarti ada lebih banyak proton di ruang antarmembran dibandingkan di matriks mitokondria. Selanjutnya kita masuk yang tahap kelima, yaitu sintesis ATP. Proton yang terkumpul di ruang antar membran mengalir kembali ke matriks melalui enzim ATP sintase, memicu ATP sintase untuk mengubah ADP dan fosfat menjadi ATP. Selanjutnya ada peran oksigen. Oksigen bertindak sebagai akseptor elektron terakhir di akhir rantai, mengambil elektron dan berikatan dengan proton untuk membentuk molekul air atau H2O. Selanjutnya terdapat beberapa hasil akhir pada transfer elektron, yaitu glikolisis 2-NADH, dekarboksilasi oksidatif terdapat juga 2-NADH dan siklus Krebs 6-NADH ditambah 2-FADH2. Ya, itulah tadi materi yang dapat saya simpulkan mengenai 4 tahapan pembentukan ATP pada karbohidrat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.